Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menyerahkan proses sanksi kepada 5 nadin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog ke lembaga masing-masing termasuk PWNU Jakarta. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua PWNU Jakarta Samsul Ma'arif. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore Mbak Virgi. Ya. Pak Samsul, anggota PWNU DKI yang diketahui ikut bertemu dengan Presiden Israel, apakah sudah dimintai keterangan, Pak? Insya Allah yang bersangkutan besok sore jam 3 kita undang ke kantor PWNU DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Ya. Baru besok sore berarti ya Pak ya? Lewat telepon, tetapi sebentar tadi saya telepon lagi, cuma lagi di perjalanan jadi belum sempat komunikasi, agak lama. Iya, kalau melalui telepon tadi apa informasi yang sudah berhasil didapat Pak sejauh ini? Ya, tadi belum sempat komunikasi, hanya yang bersangkutan menjawab sebentar lagi Pak Samsul saya sedang di perjalanan, nanti saya telepon balik. Nah, tapi saya tunggu tidak telepon. Iya, Pak Samsul, ini kan salah satu anggota PWNU DKI, Pak Zainul Ma'arif ini, apakah memang sebelumnya, ini kan dalam organisasi ya, biasanya ada pembicaraan begitu, pernah mengungkapkan tidak rencana keberangkatan itu sebelumnya? Jadi saya ingin tegaskan bahwa Zainul Ma'arif itu salah satu wakil ketua di Lembaga Bahsul Masail LBM PWNU DKI, bukan pengurus harian ya, pengurus lembaga. Beliau yang bersangkutan ini memang sering melakukan diskusi tentang khazanah keilmuan keagamaan. Waktu beberapa bulan yang lalu juga teman-teman LBM ini saya kumpulkan, kita membahas fikih tata kota, bahkan mereka ini anak-anak cerdas. Tapi urusan yang satu ini, yaitu keberangkatan ke Israel, sama sekali tidak pernah komunikasi dengan kami, dan kami pun juga tidak pernah tahu kalau ternyata dari anggota kami ini ada yang punya hubungan dengan Israel. Itu Mbak. Ya, Pak Samsul, kalau selama ini interaksi atau hubungan antara Pak Zainul Ma'arif sendiri, PWNU DKI, dan juga di sini ada Rahim ya, ada lembaga Rahim itu yang didirikan oleh Pak Zainul Ma'arif. Ini interaksinya seperti apa selama ini? Ya, jadi Pak Zainul Ma'arif itu samping salah satu wakil ketua LBM, memang bersama-sama kawan yang lain, yaitu ketua LBM itu sendiri, namanya Pak Mukti Ali ya. Mukti Ali itu sebagai ketua LBM ternyata ada kelompok tersendiri, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan NU, apalagi NU DKI, sama sekali tidak ada. Tiba-tiba juga saya baru dengar beberapa hari yang lalu, mereka ini punya komunitas yang kemudian sekarang lebih populer dengan sebutan Rahim itu. Jadi kami sama sekali tidak mengetahui apalagi kegiatannya, namanya saja baru mendengar gitu. Ya, tapi biar bagaimanapun Pak Zainul di sini adalah salah satu pengurus ya, walaupun bukan pengurus harian tadi Bapak katakan. Nah, sementara PBNU sendiri kan sudah menyerahkan pemberian sanksi kepada lembaga masing-masing, termasuk di sini kepada PWNU DKI, Pak. Bagaimana nanti mekanisme dari pemberian sanksi tersebut? Ya, sesuai dengan Perkum ya, bahwa pengambilan keputusan terutama memberikan
sanksi kepada anggota atau pengurus yang lain itu sudah diatur melalui rapat. Insya Allah besok ini kita akan undang yang bersangkutan, kemudian kita akan bahas di forum rapat gabungan, yaitu antara jajaran Suriah dan Tanfidiyah. Jadi tidak dalam kapasitas saya sebagai ketua untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan itu akan diambil secara bersama-sama dengan pengurus yang lain. Tetapi intinya siapapun yang melakukan pelanggaran organisasi atau perkumpulan ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nanti kita lihat kesalahannya itu seberapa besar sehingga yang bersangkutan layak untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang ia lakukan. Oke, tapi dari gambaran yang sekarang juga sudah beredar di media ya Pak ya, bahwa memang Nadine yang berangkat ke sana untuk berdiskusi, untuk mendapatkan banyak pertukaran-pertukaran informasi seperti itu. Nah, kalau kasusnya begitu, kira-kira sanksi seperti apa yang kemungkinan bisa diberikan? Ya, nanti kita akan lihat ya, dari mulai tujuan awal, siapa yang membiayai, lalu ada kesepakatan seperti apa, ya, kan bisa jadi memang ada kesengajaan dan punya rencana besar yang dampaknya itu merugikan semua pihak, baik organisasi maupun bangsa, terutama masyarakat Indonesia. Tetapi bisa jadi nanti kan kami belum mendapatkan secara utuh ya, apakah Zainal Ma'arif ini bagian dari konspirasi, apakah dia hanya sebagai korban, ya. Kan kalau melihat perkembangan dinamika bahwa agen Zionis ini rajin untuk melakukan dialog, komunikasi dengan tokoh-tokoh, ya tujuannya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Muslim terutama, apalagi selevel NU, seakan-akan mendapatkan legitimasi dari ormas keagamaan. Nah, saya yang saya khawatirkan jangan-jangan anak-anak kami ini jadi korban gitu ya. Tetapi apapun nanti akan saya tanya satu persatu seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga kita tidak boleh memberikan sanksi sebelum kita ini mengetahui betul tujuan gerakannya, kegiatannya, supaya kita adil dalam memberikan sanksi tersebut. Baik, Pak Samsul, Anda katakan korban. Yang pergi ini orang-orang pintar semua, Pak, dokter-dokter semua. Harusnya kan memang sudah bisa mengetahui lah. Iya, saya memang beberapa kali menggunakan kata korban karena bisa jadi sekalipun orang pinter, semua orang pinter itu punya keinginan. Bisa jadi keinginan itu menurut pribadinya adalah baik, tetapi keinginan yang baik itu belum tentu benar. Nah, bisa jadi anak-anak itu juga punya keinginan baik. Bisa karena diiming-imingi, lalu mungkin ya dikasih gambaran nanti kamu bisa dialog, memberikan kontribusi, tetapi ternyata mereka bisa jadi juga tertipu. Tapi itu semuanya nanti akan kita dialogkan, kita tanya satu persatu, ya, sehingga hal seperti ini tidak terjadi di
kelompok atau kader kami yang lain. Karena sasarannya bisa jadi ya tokoh-tokoh yang lain, bisa jadi ormas keagamaan, ormas ya, yang punya nama besar, siapapun akan punya potensi untuk menjadi terayu oleh agen-agen Zionis ini. Ya, baik Pak Samsul, dari peristiwa ini bagaimana kemudian PWNU bisa memastikan bahwa kader-kader NU di wilayah DKI ini bisa betul-betul memahami begitu kebijakan dari organisasi ini? Ya, memang kita sering melakukan konsolidasi ya, pengenalan program, bahwa kewenangan program pengurus wilayah NU itu hanya sebatas kegiatan yang bersifat regional ya sampai tingkat nasional. Tetapi kalau kegiatan itu sudah bersifat internasional, melibatkan antar negara, maka itu ada dalam kewenangan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Jadi kami ketika misalnya mau melakukan kegiatan yang sifatnya internasional atau dilibatkan dalam kegiatan internasional, maka harus mendapatkan persetujuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai atasan kami. Dan itu kami sampaikan kemana-mana. Hanya saja ini terlewatkan. Jadi karena masing-masing pihak itu merasa atas nama pribadi, sehingga mereka tidak ya minta izin. Kalau minta izin pasti kami melarang lah. Ya. Karena ini sebuah tindakan yang nyata-nyata melanggar nilai-nilai kemanusiaan, melanggar perasaan nurani orang lain. Ya. Baik, Pak Samsul Marif, Ketua PWNU DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.